Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali Anda berjumpa bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Yayasan Abdi Bumi, yayasan yang bergerak di lingkungan hidup ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyelenggaraan World Water Forum di Bali yang akan dilaksanakan bulan Mei ini. Itu ini menarik untuk kita kaji. Sebenarnya apa manfaatnya bagi Bali menjadi tuan rumah? Apakah ini hanya sekedar tuan rumah yang kemudian aspek pariwisatanya akan dibangkitkan, atau persoalan bagaimana dengan persoalan air sendiri di Bali? Nah, ini menarik untuk kita angkat. Apakah ada manfaatnya bagi Bali berkaitan dengan, karena Bali juga mengalami krisis air yang selama ini kita baca. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Iwan. Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya Pak Iwan? Selalu baik. Selalu baik. Selalu baik. Ya. Iya, tetap semangat. Dan Bali kembali menjadi tuan rumah World Water Forum ya. Katanya event yang mentereng luar biasa, akan dihadiri puluhan kepala negara ngomongin air gitu, dan di Bali. Gimana Pak Iwan melihatnya sebagai seorang penggiat lingkungan? Sebenarnya bukan kembali menjadi tuan rumah World Water Forum. Ini mungkin kebanggaan buat bangsa kita ya. Buat Indonesia menjadi tuan rumah event besar internasional ini yang ke-10. Yang ke-10 ya. Dan Indonesia menjadi tuan rumah dan Bali menjadi tempat, dan selalu begitu. Event besar Bali selalu menjadi tuan rumah karena memang kita baik. Senang, selalu ya? bisa menjadi tuan rumah yang baik gitu. Ya secara organisasinya World Water Forum atau World Water Council ini bicara air kan, ini artinya ingin mengajak semakin banyak orang untuk lebih perhatian terhadap persoalan air gitu. Jadi kalau idiomnya kan, siapa menguasai pangan dia menguasai manusia. Siapa menguasai energi, dia menguasai negara. Itu kira-kira idiomnya. Nah, ternyata kita bicara pangan, yang ingin menguasai pangan, dia harus menguasai air. Ya nggak? Pangan nggak bisa hidup tanpa air. Dan air adalah sumber daya yang tidak bisa kita ciptakan manusia. Sehingga ke depan, saya kok meyakini, dan ini sudah difilmkan dari zaman saya SMA itu. Yang Mad Max itu kan, bahwa air itu kemudian menjadi kayak emas hitam lah gitu. Jadi bahwa air itu akan menjadi sumber daya yang diperebutkan di masa depan nanti, entah kapan gitu. Tapi yang sekarang kita rasakan ya, kita sudah ribut soal air. Ada desa-desa yang ribut soal air di Buleleng misalnya dengan Kintamani gitu, atau dengan tetangga sekitar. Di tempat lain rebutan air sudah terjadi, di negara lain sama juga gitu. Jadi air sudah menjadi sumber daya yang diperebutkan, dan kemampuan kita dalam memastikan sumber daya air ini bisa dikelola secara berkelanjutan ternyata tidak cukup cepat. Entah, saya nggak tahu, entah ada yang disembunyikan atau tidak. Ya, misalnya secara sederhana, saya dari tahun 2017 ya, udah melakukan gerakan mengolah air hujan menjadi air minum. Teknologinya sangat sederhana, elektrolisis gitu. Saya bergerak dengan anak-anak muda, anak-anak SMA, dan jalan, kemudian diadopsi di salah satu hotel di Kuta. Dan bisa dibuktikan air hujan bisa jadi air minum. Bisa dimanfaatkan ya? Bisa dimanfaatkan jadi air minum. Tapi kenapa tidak masif? Padahal kalau bicara teknologi nggak besar, nggak mahal. Tidak mahal gitu. Tapi itu tidak bisa masif dilaksanakan. Kenapa nggak bisa masif? Itu yang kan aneh jadinya. Padahal sederhana, kalau pemerintah mau, bisa kok bikin semua gedung pemerintah misalnya panen air hujan dan mengolah sendiri jadi air minum. Sehingga nggak perlu beli air galon. Dan itu dilakukan di hotel-hotel, di sekolah-sekolah, di balai banjar. Ini kan akan menjadi satu kebahagiaan yang membuat kita bangga lah Bali gitu. Karena ini kaitannya dengan budaya lama kita mengelola air. Sebenarnya Bali sangat kental dengan budaya mengelola air ya Pak? Sangat. Ya, apalagi kita di Bali yang dominan banyak Hindunya gitu, agama Tirta. Ya sudah defaultnya ya sudah memang menjadi bagian dari kehidupan kita untuk mampu mengelola air. Apakah karena itu kemudian
pemerintah pusat memilih Bali sebagai tuan rumah. Tapi apakah juga, atau pertanyaan saya sederhana misalnya, apakah ada pelibatan komponen-komponen misalnya pegiat lingkungan hidup di Bali yang peduli selama ini dengan air diajak dalam World Water Forum ini misalnya? Saya banyak bergaul dengan teman-teman pergerakan di Bali ya, LSM gitu. LSM. Ada teman yang punya peseraman air, banyak teman yang bergerak di pertanian gitu, yang artinya juga bicara air. Sepertinya tidak banyak dilibatkan. Tidak banyak dilibatkan dalam ya, jadi bayangan saya sih ini mirip dengan event besar ini, mirip dengan event besar G20 yang memang apa namanya, Bali hebat menjadi tuan rumah dan Bali cukup senang dengan kunjungan banyak wisatawan. Tapi manfaat bagi Bali berkaitan dengan airnya gitu lah. Tidak kita berkaitan dengan pariwisata ya, pariwisata ya oke lah, banyak orang datang gitu kan, berbelanja dan segala macam, menginap di hotelnya. Tapi bagaimana dengan konservasi airnya bagi Bali? Apakah ada manfaatnya WWF ini kalau menurut Pak Iwan? Saya justru agak skeptis ya. Jadi kalau saya lihat sebelum event ini jalan kan sudah banyak promosi. Ya, betul. Dan salah satu promosi yang dilakukan secara internasional maupun di Indonesia, karena Bali menjadi tuan rumah, diangkatlah kehebatan Bali, yaitu Subak. Ya. Jadi Subak selalu diagung-agungkan menjadi warisan budaya dunia, dikenal dunia dengan outstanding universal value-nya. Tapi kita lihat dong, kenyataan di lapangan Subak kita menangis. Jadi banyak rusak gitu ya. Jadi ada yang mengagung-agungkan Subak sebagai salah satu kearifan lokal dalam tata kelola air, tapi Subak kita menangis. Banyak Subak yang banyak sawah yang beralih fungsi karena nggak dapat air. Karena kekurangan sumber daya air atau dalam apa namanya volume yang memang sudah tidak mencukupi. Dalam resapan kita mungkin kemampuannya juga sudah berkurang. Banyak yang menggunakan air dan sebagainya. Banyak alasan yang kemudian memang persoalan air di Bali harusnya menjadi perhatian besar kita gitu. Apalagi kita masih disanjung-sanjung dengan kehebatan itu gitu. Dalam prakteknya kita belum mampu. Dan walaupun jadi tuan rumah WWF, kayaknya Subak juga akan tidak tertolong ya kalau menurut Pak Iwan. Iya, pastilah mereka akan berkunjung ke Jatiluwe gitu ya. Sebagai representasi dari Subak gitu. WBD. Mereka akan ke Museum Subak juga yang sudah direnovasi sama PUPR. Cuman lagi-lagi saya katakan Jatiluwe yang akan dikunjungin, persoalan Subak di situ juga tidak kalah parahnya dengan alih fungsi yang terjadi. Dan belum lama kan ada bencana di situ, ada longsor yang mengambil korban jiwa. 2 orang wisatawan asing. Ya, itu kan tanda lah. Ya, jadi tanda lah. Di sana juga bermasalah sebenarnya. Iya, gitu. Jadi di mana warisan budaya dunia yang kita banggakan ini? Kan itu pertanyaan yang harus kita lihat. Ada nggak jawabannya? Apakah menjadi warisan budaya dunia kemudian Subak kita jadi lebih baik? Ternyata enggak. Dan kita masih terus membanggakan diri sebagai warisan budaya dunia. Tapi tidak ada upaya nyata untuk menjaga nilai-nilai Subak itu. Ironis kan? Jadi hanya semacam apa ya? Kalau Jatiluwe dipilih kemudian ada Museum Subak, tidak lebih hanya semacam apa ya? Pertontonan saja gitu ya. Subak juga. Jadi terasi ring di Jatiluwe dipertontonkan, seolah-olah baik-baik saja. Subak, Museum Subak baru saja diperbaiki, jadi indah, jadi cantik. Sebelumnya ya nggak ada yang runguh. Sebenarnya, tapi ketika jadi tuan rumah forum diperbaiki gitu ya. Betul. Gitu. Jadi dia hanya semacam seremonial saja. Yap. Nah, kalaupun ada keuntungan, hanya keuntungan ekonomi bagi pengusaha-pengusaha yang punya hotel gitu aja. Ya. Bagi masyarakat Bali ya menonton aja gitu. Ya, kalau bicara lebih dalam sih dalam bahasa yang lebih kejam gitu, misalnya bicara teori konspirasi, ya ini kan bagian dari bagaimana dunia global saling membaca kemampuan setiap negara dalam mengelola sumber daya airnya. Melalui World Water Forum. Bisa jadi begitu. Dalam pertemuan ini kan semua terbuka, semua berbagi.
Sehingga kelihatan kemampuan dalam mengelola air seperti apa sih. Karena ya tadi kita bicara air ini akan menjadi sumber daya emas masa datang. Oh, tujuannya adalah bagaimana untuk mengetahui ya kemampuan masing-masing negara itu dalam mengelola air. Ya seperti dari saya bilang, siapa yang menguasai pangan akan menguasai manusia. Siapa yang menguasai air lah yang bisa menguasai pangan. Betul. Iya. Ya, oke. Kalau Pak Iwan melihat ini, ya karena memang juga kita ya, di media juga melihat ini kan jarang dilibatkan ya. Bahkan semua berita-berita, informasi itu datangnya dari Jakarta. Tapi jarang sekali orang-orang komponen masyarakat Bali bicara tentang WWF. Kalaupun ada dari pemerintah, dia hanya bicara tentang kesiapan menjadi tuan rumah. Nah, kalau menurut Pak Iwan, apa yang mesti kita lakukan gitu dalam menyikapi World Water Forum di Bali? Ya, kita selalu optimis dengan harapan. Kita rajin berdoa, kan dalam doa itu ada harapan. Tiap hari kita berdoa, tiap hari kita berharap. Jadi ya yang bisa kita lakukan berharap bahwa World Water Forum ini akan menghasilkan kebijakan yang serius paling tidak oleh bangsa Indonesia dan pemerintah provinsi untuk menunjukkan bahwa kita mampu mengelola sumber daya yang penting ini. Karena kalau kita bermasalah dengan air, semuanya bermasalah. Tanaman tidak sehat, pangan kita jadi terancam gitu. Dan kesehatan manusia, kesehatan hewan, banyak lah implikasinya kalau air kita bermasalah gitu. Jadi saatnya lah kita kemudian benar-benar menunjukkan kemampuan kita dalam mengelola sumber daya air. Dan Subak sudah menjadi contoh. Kita punya Taman Ayun yang dulu bagaimana kerjasama antara kerajaan Tepuri dengan masyarakat dalam tata kelola air itu dibangun. Gitu. Subak itu yang diakui oleh UNESCO itu sebenarnya sudah menjadi bukti kemampuan kita dalam tata kelola air, sehingga air itu tidak cepat ke laut. Karena kan topografi Bali ini kan unik, negara gunung kan. Bukitnya banyak dari barat ke timur, sehingga air mudah sekali jatuh ke laut. Tapi dalam sistem Subak lah dibuat gorong-gorong, dibuat temuku, terowongan air, macam-macam, sehingga airnya itu kemana-mana. Untuk mengairi Subak-Subak yang dibuat zaman dulu gitu. Artinya bisa jadi WWF ini dipakai momentum untuk betul-betul serius menjaga Subak. Jangan hanya seremonial saja menjaga gitu, tapi betul-betul real ya. Tadi sedikit saya agak lewat, Subak juga berebut air dengan siapa ya sebenarnya kalau? Ya, kalau misalnya bisnis kah juga gitu. Misalnya kaitannya dengan air Subak yang ke sungai gitu, sungai digunakan untuk rafting. Ada di situ rebutan air gitu. Kemudian ada sumber air yang dulu digunakan oleh beberapa desa, sekarang kurang volumenya karena daerah tangkapan airnya berkurang kemampuannya, sehingga kemudian tidak cukup untuk kebutuhan semua yang desa itu, sehingga adalah konflik desa. Bebuatan air gitu. Kemudian kalau di di Buleleng sana, di Panji, ada perusahaan swasta yang masuk untuk membuat pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Itu butuh air juga. Air dipakai gitu. Air Subak ini. Air Subak dipakai untuk pembangkit listrik dan perusahaan itu menjual listriknya. Dan dipakai air gitu. Jadi pemanfaat air itu semakin banyak. Padahal kemampuan tanah dan tanaman kita mengeluarkan air dari bumi semakin sedikit, dan kita mengambil nyedot air sangat banyak dari sumur bor untuk kebutuhan air, untuk kebutuhan rumah tangga, banyak hal ada industri juga gitu. Jadi sebenarnya Bali sudah krisis air ya Pak Iwan? Kalau saya sangat khawatir. Saya 2010 keliling Bali ngecek hampir 300 Subak di seluruh Bali waktu itu, dan saya udah melihat fakta bagaimana Subak beralih fungsi karena udah nggak dapat air. Kemudian ada Subak yang harus ngebor untuk dapat air. Jadi air Subak itu bukan dari air permukaan seperti seharusnya, tapi dia ngebor. Seperti begitu ya? Tapi suatu saat bisa jadi kayak bom waktu ya krisis air di Bali. Ya kan teman-teman di IDEP dan Poltek Negeri Bali kan sudah bikin riset 2018. Dari 9 kabupaten kota, 5 sudah mengalami intrusi. Intrusi itu indikasi jelas. Di bawah itu aquifer itu yang harusnya isinya air
bersih, air bagus, kita ambil, yang masuk air laut. Dan di tempat lain, di Surabaya, Semarang, Jakarta, terjadi land subsiden. Karena intrusi itu biasanya diikuti oleh penurunan muka tanah. Tapi kita nggak pernah meriset penurunan muka tanah kita sudah seberapa. Bisa jadi kita sebenarnya sudah penurunan muka tanah. Makanya embung di Sanur itu yang didedikasikan untuk tidak lagi banjir di Sanur, tetap banjir. Jadi jangan-jangan Bali Selatan ini sudah penurunan muka tanah sudah terjadi. Gitu. Baik. Ya, kena waktu ya Pak Ya. Iwan ya. Sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa kita kupas berkaitan dengan persoalan air ini ya. Dan ya soal krisis air di Bali itu sudah menjadi wacana lama ya. Cuma ya kita juga belum ada melihat aksi real yang bisa dilakukan untuk bagaimana mencegah terjadinya yang sampai meledak menjadi bom waktu. Ya, mudah-mudahan saja ya pelaksanaan World Water Forum di Bali ini tidak hanya menjadi tuan rumah saja, tapi juga ada manfaat betul-betul besar yang akan dipetik dari Bali ke depannya dari pelaksanaan event ini. Tata kelola air tadi betul-betul memang menjadi konsep kita bersama, tidak hanya sebatas seremonial dikunjungi oleh delegasi, tapi setelah itu kemudian terbengkalai lagi. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih pemirsa Bali Sama-sama. TV. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan promo Santi. Om Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.